media dan sistemnya itu ngedukung buat kita bakar rumah. Bukan untuk kita ngelihat rumah kebakar, enggak. Dia ngedukung kita, semakin lu sensasional, semakin lu dinaikin, semakin lu disorot, semakin lu dibahas Line Today, lu terkenal, lu kaya. Jadi semua orang ngambil jalur itu. Coba setahun ke depan, coba aja nih eksperimen gila. Ya, benar-benar Bang. Nah, sebenarnya lebih ke effort ya Bang, effort terhadap kita buat konten YouTube itu, karena seperti yang lu bilang tadi Bang, bahwasanya ada orang yang langsung lempar bata, itu dia langsung terkenal. Nah, sebenarnya ada apa sih Bang dengan netizen-netizen Indonesia yang suka hal-hal yang menarik itu? Gimana tuh Bang kalau menurut lu? Gini ya, gue pernah ngelakuin tes langsung. Menarik nih. Di hari yang sama, gue sama Andovi upload video reaksi terhadap komen negatif. Dan reaksi terhadap komen positif. Kita upload barengan. Kita upload. Video reaksi komen negatif views-nya 4 kali lipat daripada reaksi komen positif. Jadi, dan nggak salah. Banyak orang suka ngomong kok, guys, anggap ada rumah kebakar nih, sama ada rumah dibangun. Lu lebih tertarik lihat yang mana, rumah kebakar atau rumah dibangun? Gitu kan? Emang manusia pada dasarnya kita suka nih kalau ada yang salah nih. Lihat yuk, apa yang salah nih? Cuma peran media ini, gue sekali lagi ya, karena ini disorot terus, kan tapi gini, kita pada dasarnya kita nggak mau ada rumah kebakar loh. Coba kita tanya kepada diri kita sendiri, apakah kita mau ada rumah kebakar? Enggak kan? Cuma kita, kalau ada rumah kebakar, pasti kita akan lihat. Nah, media dan sistemnya itu ngedukung buat kita bakar rumah. Bukan untuk kita ngelihat rumah kebakar, enggak. Dia ngedukung kita, semakin lu sensasional, semakin lu dinaikin, semakin lu disorot, semakin lu dibahas Line Today, lu terkenal, lu kaya. Jadi semua orang ngambil jalur itu. Coba setahun ke depan, coba aja nih eksperimen gila. Setahun ke depan media nyorot, hebat, pemuda di mana berhasil membuat gitar. Tiba-tiba besoknya, hebat, pemuda ini berhasil menang olimpiade. Itu terus yang dibahas tahun. Generasi di bawah kita bakal, itu kan mereka baca itu terus di HP. Mereka bakal mikir, oh cara gua dibahas dan hebat di negara ini adalah dengan membuat hal-hal yang baik. Lu bayangkan anak umur 8 tahun sampai 12 tahun di rumah nih, pegang HP, tiap hari ngeliat, wah gila, anjay, di rumah, waduh, wah hebat nih, ini nih, kayak gini nih, wah, odading Mang Oleh, rasanya anjing banget, gitu kan. Orang lihat ini, gini, kalau bagi orang dewasa, kita tahu ini entertainment kok. Orang dewasa tahu, oh ini seru-seruan aja, oh ini cuma karena kita punya kehidupan kan, kita abis itu kita bekerja, kita punya kuliah, kita tahu ini bercandaan aja. Tapi bagi anak kecil ketika dia ngeliat ini, dia kayak, oh ini ya cara terkenal. Soalnya ya bener nih, temen gue bener nggak pernah disorot media, tapi orang yang nggak bener disorot media terus. Gini nih cara terkenal. Jadi emang begitu, menurut gue tuh PR terbesar kita di situ. Dan juga kenapa selera kita kebentuk ke sana? Ini juga karena ya dari dulu kalau kita lihat misalnya ya, tayangan utama di TV kita, di sinetron kita dari dulu, itu cinta-cintaan. Nggak salah, cuma banyak yang benar-benar menganggap ini lebih dari entertainment. Entertainment tuh seharusnya di-treat sebagai entertainment aja. Oke, ini hal lucu, hal ketawa lewat. Banyak orang tuh, entertainment tuh jadi kenyataan. Entertainment itu menjadi, oh inilah hidup asli. Oh ini cara hidup. Nah, salahnya tuh di situ. Nah, kalau ditelaah lagi kenapa ya pendidikan, tapi kita kepanjangan kalau kita harus bahas sampai pendidikan benar. masyarakat. Tapi intinya entertainment kita kayak gitu. Oke, sebenarnya memang banyak elemen ya Bang ya dalam hal ini untuk mengatasi ini, nggak hanya dari media, bahkan dari kitanya juga gitu. Ya. Nah, sorry sebelum lu nanya lagi. Gue cuma kasih contohnya satu. Ya, boleh. Selain produksi video-video yang menurut kita bermanfaat,
gue tuh selalu nahan diri. Ini sulit tapi gue usahakan. Gue selalu menahan diri untuk nonton berita-berita viral. Gue selalu menahan diri. Jadi kayak misalnya tiba-tiba dapat notifikasi, ada ini. Gue tuh jadi tahu, sebenarnya dari grup WhatsApp atau dari mana gue jadi tahu. Ya. Tapi gue menolak memberikan satu klik. Gue menolak memberikan satu klik untuk video atau apapun itu. Karena gue tahu semakin banyak klik, semakin sistem ini ngedukung. Kan sistem ini pernah ngeliat, oh kalau dia ada 20 juta klik berarti ini keren. Sistem tuh nggak peduli ini jahat atau baik, dia nggak lihat. Dia cuma ngeliat dari angka kan. Yep. Kalau ini 20 juta klik ini keren. Jadi gue selalu pribadi. Jujur, gue kepo banget loh. Gue mau tahu ini Indonesia lagi bahas apa, gue mau tahu. Cuma gue sadar untuk berkontribusi untuk memperbaiki sistem ini, gue benar-benar menghindari dari mengklik berita-berita clickbait. Apapun itu gue menghindari. Gue tahu ini cuma satu view ya. Cuma kalau bisa direplikasi oleh banyak orang, jadi ribuan, jutaan views, akan berubah. Itu aja. Menarik sekali ya Bang. Mungkin kedepannya kita membuat regulasi ya Bang. Regulasi untuk orang-orang yang buat YouTube itu mungkin lebih ke dampak, lebih ke impact. Ya, mungkin ini PR kita bersama ya Bang. Oke. Nah, selanjutnya nih ya, Kak Jovi. Bahwasanya kan seperti yang dari tadi kita nih udah banyak banget bahas ya mengenai pandangan lu tentang YouTuber. Nah, ini kita langsung ke pertanyaan inti agar teman-teman bisa mudah nih untuk mengaplikasikan apa yang materi yang lu sampaikan. Nah, menurut lu sendiri Bang, sebenarnya bagaimana sih cara kita untuk menjadi konten kreator yang kreatif? Gitu, karena memang banyak sekali konten-konten yang sudah biasa kayak gitu, sudah biasa bahkan yang kayak lu ceritakan tadi gitu. Nah, cuman konten kreator yang kreatif ini sangat jarang gitu, dan bisa jadi yang menurut kita kreatif, menurut dari diri kita kreatif itu belum tentu audiensnya nerima itu kreatif gitu Bang. Nah, benar. Kalau dari lu gimana nih Bang pandangannya mengenai itu Bang? Oke, gimana cara kita membuat konten yang kreatif ya? Iya. Gue nggak bisa berbicara terlalu luas kecuali dari diri sendiri kan. Soalnya gue nggak tahu yang lain tuh kreatifnya gimana. Cuma bagi gue sesuatu yang kreatif itu ya, entah kenapa pas bikin idenya lubuk, ini aneh banget tapi kayak lubuk hati terdalam itu senang. Jadi kayak ada sesuatu yang bergetar, ada sesuatu yang kayak badan gue aja tertarik sama hal ini gitu. Ini kayak contohnya misalnya kayak lu bilang, Bang, bikin vlog dong ke Singapura, terbang ke Singapura vlog. Itu hal yang menarik. Cuma lu nggak menggetarkan apapun di badan gue nih. Kayak gue kayak, oh ya udah bisa. Gue bisa kok terbang ke Singapura sekarang, ya nggak bisa sekarang ya pandemi ya. Tapi bisa kapan-kapan terbang, ngerekam perjalanan di Singapura, ngerekam perjalanan di Bali gitu. Bisa. Cuma nggak menggetarkan gue. Karena gini, kreativitas itu selalu, kalau kita pakai kata kreatif ya, itu selalu mendorong sebuah batasan. Itu selalu seni pada dasarnya itu mendorong sebuah batasan. Sebuah hal yang antara nyaman, nggak nyaman. Nah, itulah seni. Jadi gini, apa sih yang bikin kita kreatif? Kreatif itu ketika ide kita itu kita bahagia untuk membuat ide ini. Dan ide ini muncul dari dalam kita. Kalau ide ini cuma muncul dari apa yang kita lihat, oh dia makan 10 Indomie, ya udah deh gue makan 10 Indomie. Nah, kalau lu bikin kayak gitu, terus tiba-tiba, Indomie bukan sponsor kan? Takutnya sponsor nih. Ada sponsor nggak? Bukan. Oke, takutnya ada sponsor gitu kan. Oke. Wah dia makan 10 Indomie, gue harus makan 10 Indomie. Kalau lu cuma ngikutin orang, ya itu nggak bikin hati lu getar. Itu cuma, replikasi aja. Videonya mau laku nggak ya bisa laku bisa nggak. Tetapi kalau lu ngeliat orang makan 10 Indomie, terus tiba-tiba kayak, sebentar. Wah, gue tertantang nih. Dia bisa makan 10 Indomie. Oke deh, gue bakal coba makan 10 Indomie jumbo. Jadi, lu emang dari dulu udah keahlian lo untuk makan banyak, tapi lo belum pernah tuangkan. Benar. Itu bikin lu panas nih. Hah?
ini orang bisa kayak gitu, gue bisa lebih hebat loh. Ketika lu merasa gue bisa lebih hebat dan lu bisa tuangin, itu dimana lu bisa menyentuh kreativitas terhebat. Kalau cuma ngulang-ngulang doang ya dengan mudah lu bisa ngulang apapun. Tapi harus dari dalam hati sendiri. Nah, itu baru kreativitas pribadi, kreativitas dari diri lu sendiri. Ya. Catat tuh tagline-nya ya, apa yang disampaikan Bang Jopi, bahwasanya memang muncul dari hati yang lubuk terdalam. Karena memang apa ya Bang, feel-nya itu memang benar-benar beda ya Bang, dari ketulusan hati gitu ya, Benar daripada sekali. ego gue. Itu kata ketulusan hati tuh, benar. Kita nggak terbebani, kita nggak merasa aneh pas kita bikin ini. Kita merasa ini diri kita yang kita tuangkan. Nah, itu kreativitas. Benar. Jujur, gue banyak video yang gue pas bikin, gue kayak, oh ini kreativitas gue tertuangkan. Tapi banyak banget yang gue kayak, ini biasa aja. Tapi kadang-kadang laku. Ya itulah hidup. Hal laku atau enggak kan ya tergantung penonton. Benar. Oke, menarik sekali pembahasan hari ini memang ya. Oke, Bang, next nih kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Nah, bagaimana sih lu melihat pasar YouTube di era pandemi dan era mendatang nih, gimana nih Bang? Lu ngelihat di era pandemi ini sendiri, mungkin lu ada tips nih bagi para YouTuber di Indonesia, mungkin mereka kehabisan konten gitu untuk YouTube, mungkin dari lu gimana nih Bang? Oke, justru karena di era pandemi ini kita jadi makin sering di rumah bersama kamera ya. Iya, benar. Apalagi dipaksa men-zoom DLL, pasti tiba-tiba banyak ide yang muncul nih. Wah, gue bisa bikin konten nih. Waduh. Wah, gue udah sering ngomong di depan kamera. Wah, muka gue keren juga depan kamera, gitu kan. Banyak ide yang muncul tiba-tiba kan. Iya. Kalau bagi gue, ada dua cara sih. Oke. Kalau lu mau perlakukan ini sebagai bisnis, perlakukan ini sebagai bisnis. Tapi kalau lu mau perlakukan ini sebagai seni, perlakukanlah ini sebagai seni. Jadi gue ngambil di gue sendiri ya, soalnya pas pandemi ini gue malah nggak memaksakan diri untuk bikin konten. Gue malah pas pandemi ini pribadi, gue malah lebih refleksi nih. Gue ngeliat internal apa sih yang selama ini terjadi di kehidupan gue, dan gue lihat nih apa yang harus gue benarkan, apa yang harus diperbaiki dan lain-lain. Nah, kalau banyak orang kan melihat ini sebagai ladang bisnis nih. Banyak orang di rumah, banyak orang depan gadget, berarti banyak orang bakal nonton. Saya bakal upload terus-menerus. Nah, di gue pribadi, gue nggak seperti itu. Karena gue nggak melihat ini sebagai peluang bisnis. Gue melihat ini sebagai tempat seni. Tempat seni adalah ketika lu merasa ada sesuatu yang lu ingin tuangkan, lu tuangkan. Nah, saran gue bagi YouTuber Indonesia ke depan, adalah, tadi yang gue udah bilang, ini memang terlihat mudah. Tapi kalau lu cuma mau iseng, janganlah di sini gitu. Janganlah di sini, karena jutaan orang iseng. Jatuhnya ini jadi industri iseng. Bayangin kalau 1 juta orang juga iseng mau jadi guru, 1 juta orang iseng mau jadi lawyer gitu kan. Kan profesinya jadi apa sih nih gitu. Nah, jadi saran gue adalah lu perlakukan YouTube ini sebagai pekerjaan yang serius. Perlakukan YouTube ini sebagai pekerjaan yang serius. Lu pasti akan dapat hasilnya kok. Tapi kalau lu cuma iseng, ya pasti yang lu akan terima adalah keisengan doang. Begitu. Oke, menarik sekali memang ya Bang. Sebenarnya apa ya, gua ngelihat YouTube ini ya itu tadi nggak ada batasannya sampai-sampai orang lupa gitu. Nah, yang menarik sebenarnya apabila kalau kita dari YouTube ini sendiri malah itu bisa bermanfaat juga gitu bagi orang lain, konten-kontennya. Tapi kebanyakan orang karena itu tadi ya Bang, kreativitas, ide tanpa batas. Dari hal itu sebenarnya membuat, kalau yang dari gua lihat ya, membuat orang ya sesuka hati mereka, karena nggak ada regulasi sama sekali, nggak ada etika yang tertuang gitu Bang. Benar. Ya itu dia, benar kan, nggak ada aturan, nggak ada aturan hitam atas putih ya, atas apa yang boleh diupload atau nggak diupload. Sebenarnya ada sih dari YouTube, tapi kita malas banget kan baca dokumen 100 halaman. Oke. Bahasa Inggris lagi kan. Sebenarnya udah ada terjemahan bahasa Indonesianya.
Cuma Oke. pasti orang nggak mungkin kayak, aduh gue malas banget nih urusan legal. Iya, ya emang gini, orang-orang terbaik di YouTube ya, menurut gue tuh yang bisa self-censorship. Oke, ya. Gini, gue kasih satu contoh. Gue nggak tahu kalau kalian semua udah nonton atau nggak, kita baru upload video sekitar sebulan 2 bulan yang lalu, judulnya YouTube Got Talent. Ada 3 bagian tuh, part 1, part 2, part 3. Nah, kan gue sendiri ngomong masalah self-censorship. Bang, lu ngomong self-censorship, tetapi kenapa Bang Uus, lu izinin ngomong kata-kata kasar 6 biji itu? Gimana tuh Bang? Nah, itu pertanyaan yang baik. Kenapa? Jadi gini, semua itu boleh asal ada konteksnya. Oke. Kalau kita bawa senjata ke medan perang, boleh dong. Kalau kita bawa senjata di gang kita samping, nggak boleh dong. Iya kan? Semua itu ada konteksnya. Nah, konteks YouTube Got Talent, itu kan kita lagi menunjukkan ke Indonesia, apa sih hal yang lagi terkenal sekarang, dan apa hal yang orang nggak suka sama sekali. Nah, kita menunjukkan dengan langsung loh, secara eksplisit, bahwa orang-orang yang berbahasa seperti ini, yang berbicara seperti ini hal yang disukai oleh masyarakat. Jadi kita ada konteksnya, kita bukan tiba-tiba out of the blue, asal ngomong aja gitu. Nggak ada konteks. Kita selalu berusaha membuat apapun itu dalam sebuah konteks. Jadi itu definisi tanggung jawab kita. Gue yakin banyak orang, dan banyak orang ngomong kok di komen, Bang, ini seharusnya disensor aja. Tapi argumen gue adalah, kalau lu sensor, sedapat itu nggak? Kritik bahwa penonton YouTube tuh lebih suka yang ini daripada orang yang berkarya dengan benar. Ini benar tamparan keras di muka lo bahwa, lo semua, kita semua, itu suka yang kayak gini loh. Sedangkan banyak yang hal benar. Nah itu emang, tadi gue bilang kan, kalau seni itu emang kita harus mendorong sampai batas gitu kan. Nah itu kita tuh selalu berusaha untuk sampai batas. Dimana orang tuh mulai berdiskusi dengan sendiri, ini kenapa dia gini ya, ini kenapa dia gini. Itulah kreativitas dan seni terbaik menurut gue. Oke, ya luar biasa sekali memang ya Bang. Jadi kayak orang tuh bisa sadar ya, kalau bahasa gue kebetulan jurusan psikologi Bang, namanya insight. Nah insight, jadi dari YouTube lu sendiri sebenarnya orang udah insight gitu, sebenarnya apa yang dilakukan itu memang ya tidak benar misalnya gitu. Itu memang menarik sih Bang, kata insight ini gitu untuk penonton-penonton lu yang lu gencar-gencarkan. Nah, dan untung lu ngomong gini guys. Gini ya. Harapan bagi gue dan YouTube ke depan tuh apa? Ini gini, pertama harapan gue tuh banyak orang lebih real. Nah, kalau gimmick lah, kayak ini bukan dahsyat, ini bukan inbox, nggak usah banyak di gimmick, udah. Real aja. Contoh nih, misal lu psikologi kan. Yep. Gue tuh lagi suka nonton channel ini. Siapa sih cewek yang main NKCTHI? Namanya Rachel Amanda ya. Adalah yang main NKCTHI. Dia bikin channel YouTube. Kerjaan dia ngebahas psikologi karakter-karakter dalam film-film. Nah, itu keren loh. Bagi gue, karena dia sendiri lulusan psikologi, dia berada dalam ranahnya, dan dia bungkus ini semenarik mungkin bagi orang yang nggak paham psikologi. Ya. Nah, menarik loh kalau ada orang bikin channel YouTube, misalnya, psikologi beberapa YouTuber besar di Indonesia. Jadi lu nonton nih, misal lu kan ya, Danilo lu nonton seorang YouTuber, misal lu pilih Skinny News 24. Lu nonton 20 video. Habis itu lu bikin video esai ngebahas psikologi YouTuber Skinny Indonesian 24. Menurut gua mereka adalah karakter yang seperti ini. Mereka besar di sini, mereka ini, karya mereka gini. Kenapa mereka kayak gini? Nah, itu menarik banget. Kenapa Chandra Leo seperti ini? Kenapa Reza Arab seperti ini? Kenapa Agung Hapsah seperti ini? Itu orang bakal kayak, oh iya juga ya. Kan selama ini kita selalu terima karakter YouTuber dari apa yang YouTuber itu kasih. Benar. Ada orang yang bedah kita secara psikologis. Benar. Nah, menarik banget. Nah, itu dia bagi gue, kalau kedepannya nih, lu mainin kekuatan lo, tapi lu packaging semenarik mungkin. Jangan main kekuatan TV, nggak penting lah, kayak nyinyir gitu-gitu. Itu mah udah di TV dari dulu. Benar. Justru lu mainin kekuatan yang nggak ada di TV gitu.
dan mainkan di YouTube. Nah, itu pasti menarik banget. Ya, yang pastinya atas dasar yang ilmiah ya Bang ya, karena memang Benar. relate banget. Fakta. Makin banyak kita sebar opini dan gosip, ngerinya ketika opini dan gosip itu diterima oleh orang yang kurang pandai, Setuju gua. itu menjadi fakta. Opini dan gosip menjadi fakta. Itu yang paling bahaya sih. Makanya kurangilah opini dan gosip, jadilah diri sendiri, usahakan semua informasi itu lebih faktual atau lebih berbasis. Sasa aja, asal lu tuh bener-bener ngasih tauin orang bahwa lu tuh ini. Takutnya orang tuh bakal kira lu tuh oportunis. Oh, lu tuh emang di sini, abis itu lu kesini, abis itu lu kesini, asal lagi hot aja. Ya kan? Nah, jadi lu define nih, misal di channel banner lu ngomong,